Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat melakukan presentasi tentang tugas saya ini. Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada Ibu Tilawatil Cisetayoda sebagai dosen metodologi penelitian saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resalina Ardi Fitri, NPM saya 18 100 705 366. Saya dari kelas B, Prodi Manajemen Universitas Baitur Rahmah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat latar belakang penelitian yang benar dan baik. Sebelum mengetahui cara membuatnya, ada baiknya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan latar belakang penelitian itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang latar belakang penelitian yang telah saya dapati dari pembelajaran metodologi penelitian saya. Di sini saya membuat latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah yang kita pilih, dan mengapa kita melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut, menurut Benson dan temannya pada tahun 2008. Yang pokok pada bagian latar belakang ini ialah dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang diteliti dan menunjukkan bahwa masalah atau topik tersebut memang perlu diteliti. Kunci dari berhasil atau tidaknya menyusun latar belakang masalah penelitian adalah seberapa lengkap kita merampungkan hasil penelitian kita tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah kita saja, orang-orang sudah memahami dan mengerti apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut, ada baiknya kita menggunakan pola atau alur sebagai berikut. Nah, di sini saya membuat sebuah piramida terbalik yang berisi tentang pola atau alur latar belakang. Pola atau alur latar belakang ini saya dapati dari pembelajaran saya dengan dosen metodologi penelitian saya. Di sini pola atau alur latar belakang tersebut ada 7 pola. Di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama yaitu introduction. Introduction ini terkait dengan objek penelitian yang berisi 3-5 paragraf. Di sini saya menuliskan sebuah introduction saya yaitu tentang perusahaan. Perusahaan saya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum menceritakan tentang PT Unilever Indonesia Tbk, saya membuatkan kata-kata pengantarnya dulu seperti perkembangan era globalisasi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat berdampak pada dunia bisnis dan seterusnya. Nah, yang kedua ada variabel Y. Variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Di sini variabel Y itu berisi pengantar, definisi variabel Y menurut para ahli, minimalnya 2, dan disimpulkan dengan bahasa sendiri, serta kita juga harus menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Nah, seperti di contoh punya saya, variabel Y saya yaitu tentang kinerja keuangan. Nah, di sini sama seperti di pola tadi, saya menuliskan mulai dari pengantar dan sampai ke faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya yaitu tentang variabel X. Variabel X ini yaitu variabel yang mempengaruhi variabel Y. Di sini variabel X itu tidak hanya satu, tetapi ada beberapa tergantung si peneliti. Di sini saya menuliskan hanya 2 variabel.
Dalam variabel X ini berisi pengantar, definisi variabel X menurut para ahli, dan disimpulkan dengan bahasa sendiri, serta juga menuliskan indikator dan hubungan antara X tadi dengan variabel Y, dan seterusnya. Di sini seperti variabel X1 saya, yaitu tentang frame size. Nah, di sini sama seperti pola yang saya bikin tadi, saya menulisnya mulai dari pengantarnya sampai dengan hubungannya dengan variabel Y. Berikut variabel X2 saya, yaitu tentang rasio profitabilitas, sama juga polanya seperti variabel X1 tadi. Nah, selanjutnya kita menulis tentang fenomena atau masalah penelitian. Di dalam fenomena atau masalah penelitian ini, kita membuatkan lengkap-lengkap dan secara jelas apa masalah yang ingin kita teliti, dan dalam menulis masalah tersebut kita harus mencantumkan sumber-sumbernya dari mana. Di sini saya mengambil manajemen keuangan, jadi saya membuat sumber data laporan keuangannya yang saya dapati dari seperti ini, www.idx.co.id pada tabel 1, dan pada tabel 2 nya saya menuliskan sumbernya data diolah berdasarkan data laporan keuangan tabel 1. Di dalam tabel 2 ini saya mengolah datanya sendiri dari hasil laporan keuangan pada tabel 1 tadi yang saya dapatkan di internet tadi. Di sini kita harus menguraikan secara jelas tentang masalah yang kita teliti, agar orang-orang yang membaca pun paham dengan apa yang mau kita teliti dan sumber-sumbernya dari mana. Dan selanjutnya, kutip satu penelitian terdahulu. Nah, di dalam mengutip penelitian terdahulu ini saya tidak hanya mengutip satu, tapi saya mengutip beberapa orang. Nah, di sini saya mengutip ada 4 dari penelitian terdahulu, namun yang saya cantumkan di slide hanya 3, yaitu seperti saya menulisnya. Yang pertama, penelitian Alvina dan Rosilita pada tahun 2020. Yang kedua, penelitian oleh Diana dan Osega 2020. Yang ketiga, penelitian oleh Erni Puji dan kawan-kawannya pada tahun 2019. Dan ada satu lagi, namun tidak saya cantumkan di slide saya. Fungsi kita mengutip penelitian terdahulu ini yaitu agar lebih mempertajam latar belakang kita, agar orang-orang lain percaya bahwa kita meneliti dengan baik, dengan benar, tidak hanya asal-asalan, tidak hanya mengambil data sembarangan. Itulah gunanya kita mengutip penelitian terdahulu agar lebih mempertajam latar belakang penelitian kita. Nah, selanjutnya di sini ada penutup. Di penutup ini saya menjelaskannya seperti ini. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu firm size atau ukuran perusahaan dan rasio profitabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis penulis, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat judul, yaitu analisis pengaruh firm size atau ukuran perusahaan dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2019. Di sini penutup itu harus kita bikin semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya ada judul. Di dalam judul saya menulisnya analisis pengaruh firm size dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Di dalam menulis judul jangan lupa menggunakan tanda kutip. Judul ini terdapat di akhir latar belakang penelitian kita. Nah, kira-kira begitulah alur atau pola dari cara saya membuat latar belakang. Pola atau alur latar belakang ini saya dapati ketika saya mempelajari metodologi penelitian saya dan yang diajarkan dosen saya. Nah, jadi dengan menggunakan pola atau alur latar belakang tersebut, kita bisa
melihat seberapa rapinya, seberapa menariknya latar belakang penelitian tersebut. Jadi tidak hanya asal-asalan, jadi kita dapat mengetahuinya secara berkelompok-kelompoknya dan secara jelas dan rinci, supaya yang membaca juga lebih mengerti apa yang ingin kita teliti, apa maksud kita meneliti, dan sudah dijelaskan semua di dalam latar belakang penelitian tersebut. Jadi si pembaca tidak akan bingung lagi melihat latar belakang penelitian kita tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi referensi dalam menulis latar belakang yang benar dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada Ibu Tilawatil Cisetayoda sebagai dosen meteorologi